Selamat pagi sahabat YouTuber Indonesia. Kali ini saya akan memberikan apa ya, perbedaan atau teknik mengupas kabel. Ini adalah kabel yang akan saya kupas. Nah, kabelnya tuh, ya kan? Ini kabel. Alatnya biasanya kalau orang ngupas kabel itu pertama bisa memakai pisau sedapur, bisa memakai gunting, bisa memakai tang, ya kan? Bisa memakai tang juga, ya kan? Pisau, cutter, segala macam jenisnya seperti itu. Kemudian bisa memakai tang kupasnya udah jelek, tang kupas kabel. Jadi ini spesial alat untuk mengupas kabel. Kita akan kupas perbedaan cara-caranya, efektivitasnya dan kemudahannya. Yang pasti efektivitas dan beban kerja yang kita tanggung kalau kita mengupas kabel menggunakan alat yang ini, ya. Nih alatnya ini. Oke, kita akan coba pertama menggunakan pisau atau cutter. Otomatis kan kalau pisau atau cutter kita harus kupas sebelah sini, karena paling mudah ditemuin. Hati-hati jarinya kepotong. Nah, setelah itu kita tarik menggunakan, kalau kita tarik kuku, kalau nggak ada kita harus kupas lagi. Oke, cukup berhasil sempurna. Tapi kalau nggak hati-hati, serabut kabel akan terkupas yang di sini. Oke, kita potong dulu. Selanjutnya, jadi dengan pisau, selanjutnya dengan gunting. Oke, ini juga banyak di rumah. Jadi tentunya mudah ditemui, mudah dibeli. Mengupas yang caranya begini. Saya gagal dengan gunting. Potong harus lebih hati-hati, teman-teman. Kalau motong dikit. Jangan sampai potong. Gunting kan cenderung tajam ya, jadi jangan sampai terpotong. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, ini kali ini saya berhasil. Risikonya sama. Kawat di dalam kabel bisa ikut terkelupas sehingga mengurangi jumlah kawat yang di kabel. Efeknya akan menjadi daya hantar listriknya agak berkurang atau menjadi berkuranglah serabutnya. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita potong dulu. Menggunakan tang. Ada dulu tang seperti ini. Ya, ini tang. Yang sama tinggal dijepit. Nah, ini pakai tenaga cukup besar. Saya tidak tahu triknya untuk mengangkut. Kita bisa potong, putar-putar dulu, putar lagi kabelnya, putar lagi, putar, tarik. Ya kan? Berhasil. Cuma pakai tenaganya gede, tapi harus menarik. Oke. Kerugiannya, kita pakai tenaga lebih besar dibanding gunting dan pisau. Kemudian kita harus menariknya, dan kalau nggak tepat bisa terpotong tuh, karena tangan itu potong pun tidak rapi, ada sisanya dikit, ya kan? Berarti tangannya nggak tajam, nggak bisa motong. Ya. Ketiga, kita menggunakan tang seperti ini. Kalau aja di rumah punya tang seperti ini saja, sama dengan tang sebelumnya. Melingkar dulu, putar kabelnya melingkar. Nah, kalau udah gepeng seperti ini udah gepeng melingkar, udah melingkar gepeng, ya kan? Baru kita tarik lagi. Tenaganya cukup memerlukan tenaga besar, teman-teman ya. Hasilnya pun lumayan. Tapi kalau tangnya tajam, sama halnya dengan tang sebelumnya. Kalau kita terlalu kencang, dia bisa putus. Oke. Selanjutnya, dari gunting
pisau, gunting, tang kombinasi cucut. Kita akan menggunakan tool yang semestinya, itu tang kupas. Mereknya apa? Saya nggak tahu. Saya punya, itu nama saya, sorry. Di sana tulisannya, sorry goyang, professional manufacture, apa itu? Ya, ada mereknya. Nah, ini ada tang yang sangat direkomendasikan untuk mengupas segala jenis kabel sesuai dengan ukuran dia ya. Nah, jadi kita bisa kupas kabel. Caranya gimana? Tinggal masukin. Nah, kita bisa atur nih. Kita mau panjang seberapa panjang kupasnya. Kita bisa atur. Sekarang kita geser. Oh, tuh, ya teman-teman. Kita bisa geser. Misalnya kita mau dia inci ya, 1/4 inci. Ada milimeter. Mau 5 mm, buat ini set 5 mm. Ya kan? Kemudian kita masukkan kabel ke sini, mentok. Ya, kita masukkan kabel. Tinggal tes tangan. Nah, ya kan? Selain itu. Nah, oke. Kalau kita mau motong bisa pakai buahnya. Pas lagi. Mau jauh, tinggal turunin. Oke. Dan hampir dipastikan tang ini tidak memotong kabel tembaganya karena ditarik gitu. Ini fungsinya mengepres bagian plastiknya. Yang sini ini menarik setelah plastik tersebut. Kita perhatikan lagi. Perhatikan. Ya, ditarik. Jadi kita nggak perlu tenaga yang sangat ekstra untuk mengupas kabel dan lebih efektif. Oke, sehingga kesimpulannya untuk mengupas kabel gunakan tang kupas kabel seperti ini. Ini banyak dijual, semakin mahal semakin bagus. Kalau punya saya ini udah umurnya mungkin ada 5 tahun. Airnya udah patah. Saya masih bisa saya pakai kalau punya. Oke. Jadi gunakan untuk mengupas dulu tang pengupas kabel. Kalau nggak ada terpaksa pakai ini, oke. Kalau nggak ada lagi pakai ini, oke. Kalau nggak ada lagi pakai ini, oke. Kalau nggak ada terakhir pakai ini atau jenisnya. Oke, gitu aja teman-teman. Teknik mengupas kabel yang bisa saya share. Ini pengalaman saya pribadi, bukan menggurui. Share aja alatnya. Jangan lupa like, subscribe. Nyalakan loncengnya, boleh komen-komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat beraktivitas dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi.